Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Alhamdulillah, Bang Andi, subhanallah atas pencerahannya yang minggu-minggu kemarin, Bang. Ini saya Asep, Bang, biasa di pesantren itu, Bang. Mohon pencerahannya lagi, Bang. Ini begini, Bang. Mungkin karena saya di sini banyak beban juga di pikiran atau bagaimana, Bang, ya. Beban di dalam, maklum di dalam, Bang, ya. Belum juga mikirin yang di luar sana, anak istri saya bagaimana gitu, Bang, ya. Nah, mungkin dari pikiran atau bagaimana itu sehingga begini, Bang, ketika sesudah berdn saya itu mengalami ini, Bang, udah hampir 2 minggu itu seperti di dada ini berat gitu, Bang, kayak ada beban berat di dada ini. Terus di ini juga di leher sama otak belakang ini sakit gitu, Bang, ketika ada tarikan jiwa apa bagaimana begitu, Bang. Tapi istilahnya mengenai efek di jasad itu tidak terpengaruh gitu, Bang, ya. Cuman ya efeknya kalau kita bernapas itu kayak di dada itu berat gitu, Bang. Terus ketika kita melakukan lagi berdn gitu saya, Bang, kayak langsung masuk aja langsung ke jiwa gitu, Bang, enak. Ya cuma sesudahnya berdn jadi begitu, Bang, ke jasadnya gitu. Begitu aja, Bang, mudah-mudahan Abang bisa memberikan pencerahannya. Dan sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di Abang. Salam santun, Bang, dari saya buat Abang, juga salam sejahtera buat keluarga Bang Andi di luar sana, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep. Terima kasih juga doa-doanya, ya mudah-mudahan Pak Asep juga sehat-sehat lah ya. Keluarganya juga baik-baik aja, amin ya Allah. Jadi mengenai dada berat, tengkuk berat, kepala berat, itu tergantung beratnya di mana. Kalau kita beratnya ketika berzikir nafas, itu biasanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita mengatur nafas ya. Kita kurang rileks pada nafas, kita atur-atur nafasnya. Maka dalam berzikir nafas itu nggak boleh kita itu mengatur nafas, nanti akan berefek pada jasad. Efeknya apa, Bang? Pusing, kepala berat, tengkuk berat, apalagi dada sesak ya. Sebenarnya itu kan kias ya, tapi bisa kita tafsirkan juga dalam kehidupan. Itu kan sensasi rohani, pengalaman rohani yang kita rasakan ketika berzikir nafas. Yang pertama karena diatur-atur. Yang kedua, bisa jadi kita terlalu ngegas dayanya. Ibarat kata kita belum terbiasa bawa mobil kecepatan tinggi, tapi kita main asal gas saja. Makanya di situ terlompat kita, kelabakan gitu. Makanya di situ dada berat, rasanya kayak mau meledak, kayak mau pecah. Ada juga yang begitu kan, rasanya Bang nggak sanggup, Bang, takut saya, Bang, saya hentikan zikirnya, Bang, ya, karena terlalu digas ya. Kita belum biasa menguasai dayanya, akhirnya kita main tancap gas aja ya, begitu jadinya. Itu kalau yang kita rasakan di dalam zikir nafas. Tapi kalau
ini bang, waktu zikir nafas enteng bang, tapi setelah selesai zikir nafas, wah berat lagi nih bang kepala saya. Dada saya nggak nyaman lagi bang, rasanya sesak, rasanya tertekan, bagaimana kan. Biasanya itu faktor pikiran. Makanya Pak Asep nggak boleh terlalu banyak memikirkan masalah kehidupan. Ya, ketika kita mendapatkan masalah kehidupan, semua orang pasti berpikir, pasti jadi pikiran, ya. Sangat manusiawi, semua orang, siapapun dia, mau hebat kayak mana pun dia, kalau yang lagi ada masalah pasti jadi pikir. Tetapi di situ efeknya juga ngeri. Ngerinya bagaimana? Kita menzolimi diri sendiri kalau kita terlalu ikut kepada rasa takut pada masalah kehidupan. Dipikirin, akhirnya apa? Nggak selera makan. Sudah nggak selera makan, nggak enak tidur. Udah nggak enak tidur, sakit-sakitan badan kita, ya kan? Naik darah tinggi kita segala macam. Jadi gimana bang, namanya masalah nggak mungkin nggak dipikirin, ya kan? Jadi daripada kita memikirkan masalah, coba sebesar apapun masalah hidup kita, sebesar itu pula kita kuatkan bergantung kepada Allah. Ibaratnya masalah kehidupan kita 50 kg, ya kita bergantung kepada Allah harus lebih lah dari itu. Jangan bergantung kepada Allah 10 kilo, tapi mikirin kehidupan ini, mikirkan duniawi ini 50 kilo, yang berat lah, nggak kuat lah kita. Ya, jadi macam Pak Asep, banyak-banyak menerima. Orang yang menjadi kepikiran itu rata-rata karena nggak menerima. Jadi pikiran, jadi berdebar-debar dadanya, jantungnya, ya kan? Nafasnya jadi nggak teratur, ya. Itu karena apa? Pikiran. Jadi bagaimana bang biar saya tetap tenang, biar saya rileks ketika saya ada masalah? Banyak-banyak berserah kepada Allah, menerima kehendak Allah. Ya, misalnya Pak Asep lagi di pesantren nih, ya sudah nikmati aja prosesnya, ya. Gak boleh ngeluh, kapan aku keluar, kapan aku bebas, kapan aku bisa kayak dulu lagi. Gak usah dipikir-pikirin, terima dulu. Ya Allah, aku anggap ini semua sebagai penebusan dosaku ya Allah. Mudah-mudahan dengan hukuman ini, dengan azab ini, dengan pelajaranmu ini, ujianmu ini, aku lebih memperbaiki diri, aku jadi lebih baik. Nah kita aja ngobrol terus Allah itu. Tapi aku kepikiran juga, ya Allah, macam mana anak istriku di luar sana, macam mana kehidupan mereka, macam mana rezeki mereka. Serahkan kepada yang maha kaya, serahkan kepada yang maha mengatur. Kalau kita begitu enak, enjoy kita. Ya, sama halnya saya dulu, saya pernah itu waktu ke laut itu hampir berapa bulan itu nggak ada signal ya, karena kami di tengah laut, mau pakai telepon satelit juga mahal sekali. Jadi berapa bulan nggak ada kabar dengan anak istri. Di situ kepikiran memang, macam mana ya kabar anakku, sehat nggak dia ya? Aku nggak pernah kasih kabar, mereka nggak tahu kabarku, aku juga nggak tahu kabar mereka, kan kepikiran. Tapi di situ saya ayo ngomong aja sama Allah. Aku yakin ya Allah, Engkau maha menjaga ya Allah. Engkau maha melindungi ya Allah. Engkau maha mengatur ya Allah. Kuserahkanlah, kutitipkanlah padamu ya Allah. Jadi di situ ada tenang kita. Ketika kita kayak gitu ngomongnya sama Allah, tenang. Karena kalau kita pikirkan terus,
Jadi kita sendiri yang susah. Ya, itu juga ada dua tuh. Tentang tengkuk berat, ya, kepala berat tuh ada dua. Yang pertama, karena dari diri kita yang apa ya? Kita yang kepikiran, ya. Punya masalah, dipikirin. Akhirnya apa? Terasa berat, terasa nggak nyaman, terasa sesak, terasa nggak nyaman lah pokoknya. Tapi ada juga bagi orang-orang yang sudah peka wilayah rasa, ini juga menjadi dilema juga, ya. Orang-orang yang peka wilayah rasa biasanya di situ rasa itu sampai. Misalkan begini, ada orang yang gak senang dengan kita, ada orang yang benci dengan kita. Ketika dia benci dengan kita dan dia membicarakan keburukan kita, ibaratnya kita lagi dikata-katain lah, lagi dijelek-jelekin, lagi diburu-buruin, pokoknya orang itu marah sama kita. Nah, bagi kita yang sudah peka wilayah rasa, biasanya rasa itu sampai. Nah, di situ tubuh kita memberi signal. Ya, bisa pening, bisa kepala berat, bisa tengkuk kita berat, ya. Saya perhatikan, ya kan? Dari mana nih rasanya? Dari diri saya merasa tidak ada saya memikirkan sesuatu, tidak ada saya susah hati, tidak ada saya begini begitu, tapi ini rasanya dari luar ini. Nah, di situ kita jadi tahu siapa nih yang nggak suka saya. Nah, situ kita juga harus berlindung kepada Allah. Ya, jadi orang-orang yang sudah peka rasa ini jangan dibilang enak, nggak enak loh. Mana enak? Ada orang nggak suka sama kita, benci sama kita, terasa di badan kita. Mana enak? Situlah resikonya itu. Nah, jadi sekarang kembali lagi ke Pak Asep. Nah, Pak Asep lah yang tahu jawabannya. Apakah ada yang benci sama Pak Asep, nggak senang sama Pak Asep, dan Pak Asep peka di situ, jadi kita merasakan nggak nyaman, ya. Atau bisa juga kita memang nggak ada musuh, nggak ada yang benci kita, nggak ada yang bermusuhan dengan kita, tapi dari diri kita sendiri kepikiran, ya. Jadi antara dua tuh. Kalau kita nggak peka rasa, biasanya dari pikiran kita sendiri. Tapi kalau kita peka rasa, ya orang ngomongin kita di belakang, ngata-ngatain kita di belakang tuh terasa sama kita. Tahu kita, oh saya lagi dikata-katain, oh dia masih marah dengan saya, itu terasa, energinya terasa. Nah, disitulah signalnya menjadi kepala kita berat, tengkuk kita berat, ya. Kadang dada kita berdebar, sesak, nggak nyaman, ya. Jadi itu bukan suatu penyakit, itu karena kepekaan rasa. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain jangan ketika kita paham wilayah ini jadi benci kita sama orang itu, jangan, nggak boleh. Ya Allah, masih terasa di diriku, ya Allah, dia masih marah sama aku, ya Allah. Engkaulah yang mudah membolak-balikkan hati manusia. Kalau dia masih marah pada aku, ya Allah, masih dendam padaku, masih belum bisa memaafkan diriku, tolonglah ya Allah, sirnakanlah amarahnya, rubahlah kebencian yang menjadi rasa sayang, ya kan? Rahmatilah nafsunya ya Allah. Kita doain orang itu, ya. Kalau kita sudah tahu dia masih marah sama saya, masih benci dengan saya, masih menganggap saya ini musuh, kita doakan. Jangan pula kita udah peka wilayah rasa terus kita jadi tambah bermusuhan, nggak bagus, nggak boleh begitu, ya. Kalau sudah paham, oh ini masih ada nih, dia marah dengan saya, masih benci dia dengan saya, kita terasa kan, paham kita, langsung doakan, khususkan kepada orang itu, ya. Kalau memang kita waktu DN kita menghadap kepada Allah,
Nah, kita kirimkan doa untuk orang tersebut. Ya Allah, Engkaulah yang mudah membolak-balikkan hati manusia. Paling mudah bagimu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa ya Allah. Kalau sekarang dia benci, jadikan cinta ya Allah. Kalau dia sekarang marah, jadikan sayang ya Allah. Hilangkanlah amarah, biar nyaman diriku, ya kan? Karena nggak enak kalau kita udah peka itu, terasa tuh energinya tuh nyampe, ya. Jadi di situ tinggal Pak Asep sendiri melihat apa karena pikiran, apa karena dari energi lain, apa karena kita ketika DN mengatur nafas, atau karena kita ngegas dayanya, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi paham untuk kawan-kawan yang lain juga, ya. Ketika DN, kenapa ya bang sesak bang? Karena kamu mengatur nafas. Ya, pada nafas itu ada kehendak Allah. Dia masuk sendiri, dia keluar sendiri. Sedangkan kita ini hanya makhluk. Kita pula yang atur-atur nafas, kita pula atur-atur kehendaknya. Apa yang terjadi? Sesaklah dada kita. Begitu juga di kehidupan. Mau Allah ini, mau Allah itu, kita pula yang atur-atur kemauan Allah. Kita pula yang atur-atur kehendak Allah. Apa yang terjadi? Kehidupan kita juga sesak. Ya. Jadi pengalaman rohani di zikir nafas itu ada kias, ada makna dalam kehidupan. Ya. Jadi di situ terbukti mana orang yang zero, mana orang yang berserah, mana orang yang masih ego, bisa dibuktikan dalam zikir nafas. Kalau orang tersebut dalam hidupnya sudah zero, pasti zikir nafasnya dia bisa mengikuti nafas. Terbiasa dia mengikuti nafas, akhirnya di kehidupan juga zero. Ya kan? Gak pernah dia mau mengatur-ngatur Allah, terserah engkau saja ya Allah. Kalau memang ini sudah kehendakmu, sudah maumu, aku mau bilang apa? Aku ikuti saja ya Allah. Ya. Tapi kalau kita masih DN level 1 aja belum lulus kita, susah kali bang ngikuti nafas bang, nggak bisa saya. Berarti dalam kehidupan sama juga, banyak kali ngatur Allah, banyak kali nafsu kita, ego kita berkuasa. Ya, jadi jangan disepelekan. Level 1 itu kalau bisa kita kuasai, insya Allah dalam kehidupan juga sama level 1 juga. Hidup ini lebih banyak menerima, nggak pernah kita atur-atur. Maunya Allah apa sih? Aku ikut saja ya Allah. Ya. Jadi kalau memang sesaknya ketika DN 2 tadi, mengatur napas atau dayanya terlalu kencang dan kita belum bisa menguasai daya. Kalau Pak Asep sesaknya, tengkuknya berat, kepalanya berat, sakit ketika DN. Tapi kalau di luar DN, bang, saya udah waktu DN tenang bang, tapi selesai DN berat bang kepala saya. Yaitu ada 2 juga. Bisa jadi karena faktor pikiran, ya. Atau kalau kita memang nggak ada pikiran, nggak ada beban, nggak ada, ya pokoknya rileks lah. Jiwa kita nih, pikiran kita rileks, tidak ada kita terlalu memikirkan masalah kehidupan. Tapi kok sakit juga ya bang. Sesak bang dada saya, rasanya ini kayak kejepit jantung saya, kepala saya rasanya kayak ada yang timpa ini bang. Bagian belakang itu rasanya berat sekali. Nah itu biasanya orang-orang yang peka, ya, orang-orang yang peka. Dia peka, pasti dia bisa baca siapa ini yang nggak senang dengan dia, siapa ini yang nggak suka, siapa yang masih marah, siapa yang dendam. Dia bisa paham, bisa tahu. Dan di situ imbasnya jasadnya akan ada energi yang membuat kita nggak nyaman. Ya, jadi jangan dibilang peka pada rasa itu enak, nggak enak. Kalau bisa nggak usah ada ilmu itu, ya kan? Nggak enak, nggak nyaman sama kita, ya. Itu risikonya begitu. Jadi sakit kita.
nggak ada angin, nggak ada hujan, sakit kita tiba-tiba. Oh, rupanya si Fulan masih marah sama saya, kan gitu. Jadi ilmu rasa ini juga resiko juga untuk diri kita, ya. Jadi kalau kita udah paham, misalnya bener bang, ada musuh saya bang, dia sama saya lagi marah bang, tapi saya nggak marah lagi, saya udah baikan, cuman dia aja yang masih marah. Maafkan orang itu, doakan orang itu, ya. Nggak boleh kita benci. Kalau sudah tahu, kita baik-baikin aja, biar damai, ya. Nggak boleh kita benci. Kita main di rasa aja. Oh, aku udah tahu dia masih marah, aku udah tahu dia masih benci. Doakan, minta sama Allah. Mudah itu sama Allah, ya kan? Merubah siang jadi malam aja mudah bagi Allah, apalagi merubah benci jadi cinta, mudah. Ya, yang penting kita total bergantungnya sama Allah. Jadi wilayah ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang lain. Kita belajar terus, ya. Diulang-ulang lagi semua video saya, mungkin udah ada saya buat, tapi teman-teman belum simak, belum dengar. Diulang-ulang lagi lah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih Pak Asep udah berbagi pengalaman. Intinya nikmati aja prosesnya, ya. Mudah-mudahan cepatlah keluar pesantren, ya, biar kita bisa kumpul lagi sama anak istri, ya kan. Kita bisa memperbaiki diri lagi. Boleh jasad kita terkurung, asalkan jangan jiwa kita yang terkurung, ya. Jiwa harus merdeka. Jadi latih terus DN-nya, mendekat terus kepada Allah, sambung terus hubungan hati kita dengan Allah. Kalau kita sudah di hati kita ini Allah, 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 tidak ada putusnya kita sama Allah, insya Allah tenang. Kayak manapun masalah kehidupan pasti itu Allah lapangkan dada kita, tenang kita, ya. Kalau kita susah juga, kenapa ya bang kok susah juga ya bang? Ya berarti jauh kita dari Allah, putus kita kesadaran kita dari Allah, ya. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.